Masyarakat Kalimantan, terkhususnya orang-orang Dayak, rata-rata mengenal sosok yang satu ini. Ia disebut Pangalangok atau Panglima Jila. Di dalam suku Dayak, Panglima adalah sebuah gelar yang tidak bisa diberikan secara sembarangan. Tentunya banyak faktor ataupun hal-hal yang harus dipertimbangkan. Apakah seseorang tersebut memenuhi kualifikasi dan memiliki kualitas sebagai Panglima? Yang menjadi pertanyaan, layakkah seseorang yang bernama Agustinus itu dijuluki Panglima? Agustinus Jila, kelahiran 19 Agustus 1980, berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Seorang pemimpin besar pasukan Merah Dayak, Tariu Borneo Bangkule Rajang atau disingkat TBBR. TBBR adalah sebuah organisasi Dayak yang terstruktur dari ketua DPP hingga pengurus di tingkat kecamatan. Anggota TBBR ini berjumlah puluhan ribu dan bahkan mungkin sekarang sudah mencapai ratusan ribu, yang dimana para anggotanya merupakan orang-orang Dayak yang setia pada Pancasila dan NKRI. Tentunya TBBR ini bisa dibilang sebagai salah satu organisasi Dayak yang sangat berpengaruh di tanah Kalimantan. Harus kita akui hal tersebut. Organisasi ini melebarkan sayapnya ke seluruh pelosok Kalimantan dalam berbagai sosialisasi dan turut membantu segala permasalahan orang-orang Dayak di berbagai daerah. Tentunya bukan karena orang Dayak di daerah tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, namun alangkah baiknya apabila saling membantu sesama Dayak. Dalam segala pergerakannya, TBBR menjadi sangat berpengaruh karena adanya sosok dari Panglima Jilah itu sendiri. Lalu apa kualifikasi seorang Agustinus ini sehingga ia bisa dikenal dan disebut Panglima? Sejak zaman dahulu, Panglima adalah sebuah nama yang sangat berpengaruh. Kalau kami orang Kalteng menyebutnya Pangkalima. Pangkalima ini adalah sebuah jabatan yang dahulunya diberikan untuk seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan suatu wilayah betang. Bisa dibilang Pangkalima ini adalah orang yang memimpin pasukan-pasukan Dayak zaman dahulu saat berperang. Pangkalima ini tentunya haruslah orang yang sakti, kuat, dan bijak dalam setiap keputusan dalam medan perang. Karena nyawa banyak orang dalam medan perang dipengaruhi oleh setiap keputusannya. Ia harus cerdik dan jeli karena tanggung jawab yang ia pikul sangatlah berat. Setidaknya begitulah gambaran ringkas bagi seseorang yang menjabat sebagai Panglima. Mari kita lihat bagaimana dengan Panglima Jilah. Panglima Jilah adalah seorang tokoh adat yang dalam sepak terjangnya selalu memperjuangkan alam hutan yang semakin hari semakin menyusut di Kalimantan. Ia juga selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak dan menanamkan nilai-nilai adat luhur kepada para generasi milenial Dayak agar Dayak maju, beradat, dan berbudaya. Tentunya itu adalah hal yang sangat baik, mengingat bahwa orang Dayak dari dulu sering dikatakan orang liar, barbar, primitif, tidak punya Tuhan, dan terbelakang. Dengan kehadiran orang-orang seperti Panglima Jilah, semakin terbukalah mata orang di luar sana tentang keeksistensian suku Dayak dan anggapan-anggapan buruk mereka selama ini tidak benar. Berdasarkan fakta-fakta berikut, kita melihat bahwa keberadaan orang-orang seperti Panglima Jilah benar-benar diperlukan untuk menangkal segala hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam Kalimantan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Walaupun sebenarnya banyak tokoh-tokoh Dayak ataupun masyarakat-masyarakat Dayak lainnya yang sama memperjuangkan hal-hal seperti yang dilakukan Panglima Jilah. Melihat potensi yang ada dari Panglima Jilah, seperti memiliki kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan tegas, memperjuangkan alam Kalimantan dan hak-hak masyarakat adat Dayak, saya pribadi mengatakan bahwa ia sosok yang sangat layak untuk dikatakan sebagai Panglima. Tentunya Panglima untuk wilayahnya sendiri, karena setiap wilayah Kalimantan memiliki Panglimanya tersendiri. Sosok seperti Panglima Jilah ini, mau tidak mau harus kita akui sebagai sosok, gambaran, atau ikon yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana orang Dayak sejati di mata orang luar. Dan inilah yang harus kita setiap daerah miliki. Sosok yang ketokohannya sangat kuat untuk menjaga bumi Kalimantan. Lalu bagaimana dengan sekarang kan zaman yang damai, tak ada perang. Mengapa kita masih perlu Panglima? Benar, kita hidup damai tanpa ada peperangan seperti zaman dahulu. Namun di zaman sekarang, kita dihadapkan dalam sebuah perang besar, yaitu mempertahankan alam warisan leluhur kita. Kita tidak lagi perang secara fisik seperti zaman dahulu. Kita memasuki era perang di zaman modern, di mana kita memperjuangkan apa yang kita jaga dengan menggunakan perangkat seperti aturan hukum, sosialisasi,
media, teknologi, politik, dan banyak hal lainnya. Dan panglima-panglima ini adalah orang yang akan bertarung paling depan dalam memperjuangkan bumi Kalimantan, seperti layaknya yang Panglima Jilah lakukan dalam peperangan modernnya sekarang. Zaman akan terus berkembang, namun Panglima Dayak akan terus ada selama masih adanya kerusakan di tanah Kalimantan. Semoga sosok-sosok seperti Panglima Jilah semakin banyak di zaman modern ini.